Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang PLSP, yaitu persamaan linier satu variabel. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu yang pertama adalah konsep PLSP dan yang kedua menyelesaikan persamaan linier satu variabel dengan menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menentukan himpunan selesaian persamaan linier satu variabel dengan menjumlah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama dengan teliti. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel. Oke, sebelum kita lanjut, kita ingat kembali yuk materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar mengenai kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi, kalimat pernyataan dapat bernilai benar, dapat pula bernilai salah. Contoh kalimat yang bernilai benar misalnya yaitu bilangan genap selalu habis dibagi 2. Kemudian, contoh kalimat yang bernilai salah, semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Kemudian, kita juga sudah mempelajari tentang kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contoh kalimat terbuka, sebuah bilangan jika ditambah 2 hasilnya 6. Nah, kalimat terbuka tersebut dapat dinyatakan menjadi kalimat matematik yaitu A tambah 2 sama dengan 6. Jadi kata-kata sebuahnya itu kita ganti dengan huruf A. Nah, A pada kalimat di atas merupakan variabel atau peubah yang dapat kita ganti dengan sembarang bilangan. Jika A diganti dengan 4, maka kalimat tersebut menjadi bernilai benar. Ya, kan 4 tambah 2 sama dengan 6. Itu merupakan kalimat benar. Tapi kemudian jika kita ganti A-nya dengan 3, maka menjadi kalimat yang bernilai salah. 3 tambah 2 sama dengan 6. Nah, itu kalimat salah kan? A tambah 2 sama dengan 6 ini merupakan kalimat terbuka. Jika A diganti dengan 4, maka kalimat tersebut menjadi bernilai benar. Maka A sama dengan 4 disebut selesaian dari A tambah 2 sama dengan 6. Tetapi jika A diganti dengan 3, maka menjadi bernilai salah. A sama dengan 3 disebut bukan selesaian dari A tambah 2 sama dengan 6. Jadi, A tambah 2 sama dengan 6 mempunyai himpunan selesaian, yaitu himpunan dengan anggota 4. Perhatikan contoh-contoh kalimat terbuka berikut. Yang nomor 1, A tambah 2 sama dengan 6. Perhatikan di sini. Di sini variabelnya ada 1, yaitu A. Kemudian A-nya itu berpangkat 1. Ya, jadi kalau tidak ada tertulis di sini pangkatnya, ini berarti pangkat 1. Kemudian ada tanda hubungnya yaitu sama dengan. Maka ini disebut PLSV, persamaan linier satu variabel. Contoh kedua, X dikurang 4 kurang dari 8. Ini disebut pertidaksamaan linier satu variabel. Kita lihat di sini variabelnya ada 1, pangkatnya juga 1, ya. Tetapi tanda hubungnya adalah tanda ketaksamaan, yaitu tanda kurang dari. Contoh yang ketiga, 2P dikurang 3 sama dengan P tambah 5. Ini merupakan persamaan linier satu variabel. Di sini ada satu variabel yaitu P. Pangkat tertinggi P-nya adalah 1. Kemudian tanda hubungnya adalah sama dengan. Contoh yang keempat.
X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat satu variabel. Disebut persamaan karena ini tanda hubungnya sama dengan. Kuadrat karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Dan satu variabel karena memang di sini hanya ada satu variabel, yaitu variabel X. Contoh 5. A tambah 2B sama dengan 3. Ini merupakan persamaan linier dua variabel. Dikatakan persamaan karena ini tanda hubungnya sama dengan. Dikatakan linier karena pangkat daripada variabelnya adalah 1. Dua variabel karena memang ada dua variabel, yaitu variabel A dan B. Contoh 6. X dikurang 4Y sama dengan 2 dikurang 3X. Ini termasuk dalam persamaan linier dua variabel. Persamaan ini ada tanda hubungnya sama dengan. Linier karena pangkat tertingginya adalah 1. Dua variabel karena ada variabel X dan variabel Y. Contoh 7. Y tambah 3 lebih dari 2Y. Dikatakan ini adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Karena di sini tanda hubungnya adalah tanda kesamaan, yaitu tanda lebih dari. Linier karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Kemudian satu variabel karena memang di sini hanya ada satu variabel, yaitu variabel Y. 8. Contoh ke-8. 2M sama dengan 6. Ini merupakan persamaan linier satu variabel. Karena tanda hubungnya sama dengan, pangkat tertinggi variabelnya adalah 1 dan variabelnya hanya ada 1, yaitu M. Contoh 9. M dikurang 2M dikurang 3M sama dengan 4. Ini merupakan persamaan linier satu variabel. Karena ini ada tanda hubungnya sama dengan, kemudian pangkat tertinggi variabelnya yaitu 1 dan di sini hanya ada satu variabel yaitu M. Contoh 10. A dikurang 2B kurang dari sama dengan 3. Merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Dikatakan pertidaksamaan karena tanda hubungnya adalah tanda ketaksamaan, yaitu tanda kurang dari atau sama dengan. Linier karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Dua variabel karena memang ada dua variabelnya, yaitu variabel A dan B. Nah, jadi dari contoh-contoh tadi, PLSP itu adalah persamaan linier satu variabel. Apa itu persamaan? Yaitu kalimat terbuka yang mempunyai tanda hubung sama dengan. Linier berarti pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Bagaimana menyelesaikan persamaan linier satu variabel menggunakan penjumlahan atau pengurangan? Nah, PLSP itu dapat kita ibaratkan sebagai sebuah timbangan yang berada dalam posisi seimbang, yaitu keadaan di mana ruas kanan dan ruas kiri sama. Perhatikan gambar berikut. Gambar menunjukkan bahwa posisi timbangan tetap dalam keadaan seimbang jika kedua ruas sama-sama dikurangi bebannya. Pada timbangan yang di sebelah kiri, di sini ada di lengan kanan dan kiri ada dua buah kotak berwarna biru dan ada satu bulatan. Ya, jadi ada dua kotak berwarna biru dan satu bulatan. Di lengan yang sebelah kiri juga ada dua kotak berwarna biru dan satu bulatan. Nah, posisi ini berarti posisi timbangan dalam keadaan seimbang. Kemudian timbangan yang ada di sebelah kanan ini kita lihat sudah tidak ada bulatannya lagi.
Nah, ini sama-sama tidak ada bulatannya lagi. Timbangan ini juga tetap dalam keadaan seimbang. Jadi, ketika timbangan di sebelah kanan dan kiri kita ambil kedua bulatan ini, masing-masing kita ambil satu-satu, maka timbangan ini tetap dalam keadaan seimbang. Ya. Prinsip inilah yang kita gunakan dalam menyederhanakan PLSP untuk menemukan selesaian dari suatu PLSP dengan menghasilkan persamaan ekuivalen. Perhatikan PLSP berikut. A tambah 2 sama dengan 3 dan A dikurang 3 sama dengan min 2 adalah persamaan yang ekuivalen karena memiliki selesaian yang sama, yaitu sama-sama memiliki selesaian A sama dengan 1. A tambah 2 sama dengan 3, jika kita ganti A dengan 1, maka menjadi 1 tambah 2 sama dengan 3. A dikurang 3 sama dengan min 2, jika kita ganti A dengan 1, menjadi 1 dikurang 3 sama dengan min 2. Selesaian A sama dengan 1 dapat diperoleh dengan cara A tambah 2 sama dengan 3. A tambah 2 yang merupakan ruas kiri kita kurangi 2. Dan 3 yang merupakan ruas kanan kita kurangi juga dengan 2. Nah, ternyata ini 2 kurang 2 sama dengan 0, jadi A sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi A tambah 0 sama dengan 3 kurang 2. Jadi A sama dengan 1. Nah, ini sama juga dengan mengurangkan kedua ruas dengan 2. Sekarang kita lihat A dikurang 3 sama dengan min 2. A dikurang 3 adalah ruas kiri dan min 2 adalah ruas kanan. Pada ruas kiri kita tambah 3, begitu juga di ruas kanan kita tambah 3. Ini artinya menjumlahkan kedua ruas dengan 3. Maka kita peroleh A sama dengan 1. Ya, min 3 tambah 3 adalah 0, A ditambah 0 adalah A. Min 2 tambah 3 adalah 1. Jadi kita peroleh A sama dengan 1. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa A tambah 2 sama dengan 3 dan A dikurang 3 sama dengan min 2 mempunyai A sama dengan 1 sebagai selesaian. Ya, jadi A sama dengan 1 adalah selesaian dari A tambah 2 sama dengan 3 dan A dikurang 3 sama dengan min 2. Sehingga A tambah 2 sama dengan 3 dan A dikurang 3 sama dengan min 2 adalah persamaan yang ekuivalen. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada sebuah timbangan di mana ruas kanannya terdapat kotak berwarna biru sebanyak 7. Dan di sebelah kirinya terdapat kotak berwarna biru sebanyak 3 dan 1 bulatan. Nah, ini dapat menggambarkan sebuah persamaan yaitu A tambah 3 sama dengan 7. A tambah 3 sama dengan 7. Kemudian, bagaimana cara kita menemukan selesaian dari persamaan ini? Nah, ini kotak biru ini kita ambil 3. Kemudian yang di sini juga kita ambil 3. Maka di sini tersisa 1 bulatan dan 4 kotak biru. Nah, secara matematisnya kita tuliskan A ditambah 3 kita kurangi 3. Kemudian 7 kita kurangi 3. Ya, jadi yang di sini kita kurangi 3, yang ini juga kita kurangi 3. Maka yang di sini sisa 1 bulatan. Nah, bulatan inilah yang bermakna sebagai A. Kemudian di sini sisa 4 kotak biru. Ini sebagai 4. Maka A tambah 3 sama dengan 7 mempunyai selesaian A sama dengan 4.
Contoh yang kedua, tentukan selesaian dari persamaan berikut. 2 sama dengan X min 6. 2 sama dengan X min 6. Nah, di ruas kanan ini kita tambahkan 6. Maka di ruas kiri juga kita tambah 6. Maka menjadi 2 tambah 6 adalah 8. Kemudian X dikurang 6 tambah 6 ini sama dengan X. Karena min 6 tambah 6 adalah 0. 8 sama dengan X bisa kita ubah menjadi X sama dengan 8. Nah, sekarang kita periksa apakah hasil yang kita peroleh ini benar atau tidak. 2 sama dengan X min 6. Ganti X dengan 8. Maka menjadi 2 sama dengan 8 dikurang 6. 2 sama dengan 2 adalah benar. Contoh 3. Tentukan himpunan selesaian dari 2M dikurang 7 sama dengan M dikurang 4. 2M dikurang 7 sama dengan M dikurang 4. Ruas kanan dan kiri kita kurangi M. Maka ini menjadi 2M dikurang M dikurang 7. Sama dengan M dikurang 4 dikurang M. 2M dikurang M adalah M. Ini min 7-nya tetap. Kemudian ini M dikurang M adalah 0, maka min 4-nya tetap. Jadi di sini M dikurang 7 sama dengan min 4. Kemudian kedua ruas kita tambah 7. M dikurang 7 tambah 7 sama dengan min 4 ditambah 7. Min 7 tambah 7 adalah 0. Jadi M tambah 0 sama dengan M. Min 4 tambah 7 sama dengan 3. Jadi selesaiannya adalah M sama dengan 3. Sekarang kita periksa. 2M dikurang 7 sama dengan M dikurang 4. Ganti M-nya dengan 3. 2M maka menjadi 2 kali 3 dikurang 7. Sama dengan M-nya kita ganti 3 dikurang 4. 2 kali 3 adalah 6 dikurang 7. Sama dengan 3 dikurang 4. 6 dikurang 7 adalah min 1. 3 dikurang 4 adalah min 1. Min 1 sama dengan min 1. Hasilnya adalah benar. Jadi, himpunan selesaiannya adalah himpunan 3. Untuk contoh yang keempat, ini merupakan soal cerita. Ibu membeli sekotak kue dari pasar. Ali memakan 3 kue dan Amar memakan 5 kue. Setelah mereka makan kue di dalam kotak tersisa 4 kue. Tuliskan persamaan dan tentukan selesaian dari persamaan untuk mengetahui banyak kue mula-mula. Banyak kue mula-mula dikurangi banyak kue yang dimakan Ali dan Amar sama dengan banyak kue yang tersisa di dalam kotak. Misalkan banyak kue mula-mula adalah Y. Maka persamaannya menjadi Y dikurang 3 dikurang 5 sama dengan 4. Jadi banyaknya kue mula-mula dikurangi kue yang dimakan Ali, dikurangi banyak kue yang dimakan Amar. Ini hasilnya adalah sisa kue. Jadi Y dikurang 3 dikurang 5 sama dengan 4. Nah, ini masih ada bilangan yang belum sederhana. Kita sederhanakan dulu. Min 3 dikurang 5 adalah min 8. Jadi Y min 8 sama dengan 4. Kemudian di sini ada min 8, maka kita tambahkan kedua ruas dengan 8, maka menjadi Y min 8 tambah 8 sama dengan 4 ditambah 8. Min 8 tambah 8 adalah 0, Y tambah 0 adalah Y. 4 tambah 8 adalah 12. Jadi selesaiannya adalah Y sama dengan 12. Jadi banyak kue yang dibeli ibu mula-mula adalah 12 kue. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.